Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di video saya yang ketiga. Di video yang ketiga ini saya akan menyampaikan satu konsep dasar ekologi yang sampai saat ini saya jadikan landasan berpikir saya. Konsep ini saya dapati dari satu buku berjudul Agama Ramah Lingkungan, yang merupakan buku dari disertasi penulisnya, yaitu Dr. Mujiono Abdillah, yang diterbitkan oleh penerbit Paramadina pada tahun 2001. Buku ini memuat perspektif Al-Quran mengenai lingkungan, tentu saja menurut versi tadabbur dari penulisnya ya. Kemudian setelah membaca buku itu pada tahun 2017, saya membuat satu ringkasan yang akan saya bacakan di sini saat ini. Dan ringkasan ini merupakan hasil pembacaan saya dari buku itu, jadi tetap bersifat subjektif ya. Ini pemahaman saya terhadap buku itu. Jadi ada kemungkinan kalau teman-teman membaca buku itu sendiri akan mendapatkan poin-poin yang tidak sama persis dengan yang saya dapatkan. Mungkin ada pandangan yang agak berbeda, sangat mungkin seperti itu. Ya, untuk menyingkat waktu saya langsung membacakan saja dari awal sampai akhir yang saya tulis pada waktu itu. Tulisan ini saya juduli dengan Islam Menanamkan Jiwa Bijak Lingkungan. Kerusakan lingkungan sudah nyata di depan mata. Ia butuh perhatian dan tindakan serius umat manusia. Konsep sekuler yang hanya menyentuh aspek fisik semata tak mampu mengatasinya. Islam menawarkan jalan keluarnya. Agama ini memiliki konsep yang mapan dan tegas tentang lingkungan, yakni fisik dan spiritual tidak dipisahkan. Tapi fakta saat ini menunjukkan kajian tentang lingkungan menurut perspektif Al-Quran jarang ditemukan. Alhasil, mayoritas umat Islam berkepedulian rendah pada lingkungan. Ulama salaf belum mengkaji lingkungan secara luas dan mendalam. Wajar, sebab di zaman mereka persoalan lingkungan belum seberapa dibanding persoalan hidup yang lainnya. Berbedalah sekarang, kerusakan lingkungan sudah amat sangat nyata di depan mata. Tak boleh ditunda lagi, umat Islam harus memahami ajaran agamanya tentang lingkungan, karena seharusnya merekalah yang terdepan dalam gerak langkah pelestarian. Saya mengambil satu ayat. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Tulisan sederhana ini mudah-mudahan sedikit membantu kita dalam memahami ajaran Islam mengenai lingkungan. Ada 4 hal penting mengenai lingkungan yang disajikan di sini, yang seyogianya kita mengerti. Yang pertama, bahwa lingkungan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya atau lingkungan dan secara mutlak memilikinya. Dalil-dalil yang menyebutkan ini tidak saya bacakan nama surat dan ayatnya saja ya. Yang pertama Al-Furqan ayat 2, Al-Baqarah ayat 107, Al-Hajj ayat 64, Luqman ayat 26, dan surat Yunus ayat 68. Sifat kepemilikan Allah ini, meskipun Allah sebagai pemilik, tapi kepemilikan itu tanpa pamrih, yaitu bukan untuk kebutuhan Allah sendiri, karena Allah tidak membutuhkan lingkungan, tidak membutuhkan alam semesta. Allah memiliki, tetapi tidak memiliki pamrih terhadapnya. Yang kedua, bahwa Allah adalah pemelihara dari alam semesta atau lingkungan itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemelihara lingkungan. Di dalam Al-Qur'an, pemeliharaannya diungkap dalam 2 term, yaitu Al-Hafidh dan Al-Wakil. Yang pertama untuk term Al-Hafidh terdapat di 2 tempat,
dan maknanya adalah pemelihara seutuh ciptaannya. Yakni yang pertama di surat Hud ayat 57, kemudian di surat Saba ayat 21. Sedangkan term al-wakil yang konteks kalimatnya bermakna Tuhan pemelihara lingkungan terbagi di dalam 3 makna. Yang pertama bermakna pemelihara seluruh ciptaannya. Ini terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 102, surat Hud ayat 12, Az-Zumar ayat 62, yaitu ada 3 ayat itu. Kemudian yang kedua bermakna pemelihara tunggal. Ini terdapat di surat An-Nisa ayat 81, surat An-Nisa ayat 132, An-Nisa 171, Al-Isra ayat 65, dan Al-Ahzab ayat 3. Kemudian makna yang ketiga adalah pemelihara terbaik, yakni di surat Ali Imran ayat 173. Nah, sekarang tentang teknis kepemeliharaan Allah terhadap lingkungan. Terdapat perbedaan pendapat tentang teknis pelaksanaan kepemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap lingkungan. Sebagian ulama memahami bahwa Dia, Allah, melakukannya secara langsung. Dan sebagian lagi mengatakan seperti yang dijelaskan di bawah ini. Nah, yang kedua ini pendekatannya lebih logik gitu ya. Yakni cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara lingkungan adalah dengan mencipta sunnah lingkungan atau hukum alam yang terdiri dari 2 divisi, yakni yang pertama needs ekologis, yang kedua adalah daur energi. Nah, sekarang kita bahas yang needs ekologis dulu ya. Needs ekologis adalah fungsi atau peran suatu komponen lingkungan yang mempengaruhi komponen lingkungan lainnya. Ini dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 148. Daya dukung lingkungan, yakni kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua komponennya, akan optimal bila needs ekologis setiap komponen lingkungan bekerja dengan baik. Jika terjadi penyimpangan needs ekologis, maka akan terjadi permasalahan lingkungan. Itu tentang needs ekologis. Yang kedua adalah daur energi. Wujud daur energi adalah rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan. Ini sudah kita pelajari di SD dan SMP ya, di pelajaran IPA dan biologi. Dalil tentang ini adalah di surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 22. Nah, setelah memahami cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara lingkungan, orang beriman mestinya sadar untuk menggunakan needs ekologisnya dengan baik, yaitu dengan berperilaku bijak lingkungan atau ramah lingkungan. Ada gambaran di dalam Al-Quran tentang perilaku manusia ya, yang menyangkut hubungannya dengan lingkungan. Ya, ini di surat Al-A'raf ayat 85, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian poin yang ketiga yang mesti kita pahami adalah posisi dan peran manusia di dalam lingkungan. Nah, posisi manusia itu sebagai apa di lingkungan? Islam menjelaskan bahwa jagat raya beserta seluruh isinya adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ciptaan atau makhluk itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Realitas ini sengaja dirancang agar terjadi hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Dalil yang menyebut ini adalah surat Al-An'am ayat 38. Tegasnya, manusia bukan milik lingkungan dan lingkungan juga bukan milik manusia. Keduanya adalah sama-sama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah bagian dari lingkungan yang memiliki keistimewaan. Ia adalah makhluk yang dicipta paling sempurna. Baca surat At-Tin ayat 4. Dan dibekali kemampuan mengelola lingkungan dengan tata aturan yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu dia menjadikannya khalifah. Khalifah adalah pengemban tugas mengelola lingkungan. Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 30 tentang khalifah ini. Kemudian poin yang keempat yang mesti kita tahu adalah biang kerusakan lingkungan. Nah, siapa yang jadi biang kerusakan lingkungan ini sebenarnya siapa? Nah, kita akan mengungkap cara pandang manusia terhadap lingkungan ya. Ini ada 4 macam. Ada 4 macam cara pandang manusia terhadap lingkungan. Yang ini menurut pandangan sekuler ya. Yang pertama adalah ekosentris, yaitu manusia menganggap dirinya sebagai bagian sangat kecil dari lingkungan sehingga harus tunduk padanya. Nah, pemahaman ini dimiliki oleh orang-orang primitif ya. Kemudian yang kedua adalah antroposentris. Nah, ini kebalikan atau lawannya dari ekosentris, yakni menganggap manusia sebagai pemilik mutlak lingkungan sehingga boleh mengeksploitasinya sesuka hati. Nah, ini orang modern ini yang punya antroposentris ini. Nah, di antara ekosentris dan antroposentris ini ada masa pencarian. Nah, disebutkan dalam buku ini disebut masa transisi. Nah, transisi ini adalah keraguan, skeptisme antara ekosentris dan antroposentris. Ini orang yang sedang dalam pencarian ini, pencarian jati diri. Kemudian yang keempat yang lebih sempurna dari ketiga itu adalah pemahaman holistik, yakni menganggap manusia adalah bagian dari lingkungan tetapi punya kelebihan dan sadar untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Ini sudah pakai akal dan hati lebih mendalam ini manusia. Tetapi, nah ini belum berbicara ketuhanan. Kearifan yang dilakukan itu semata-mata ya untuk lingkungan agar kehidupan ini terjadi keselarasan, kesetimbangan, terjadi keharmonisan, tidak sampai memikirkan tentang ketuhanan. Nah, ini dari ini ya pandangan sekuler ya. Kemudian dari keempatnya cara pandang antroposentris lah yang menjadi penyebab ideologis kerusakan lingkungan ya. Yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu ya antroposentrisme itu. Karena menganggap bahwa manusia adalah pusat kosmos. Ini saya bacakan. Paham antroposentrisme menganggap manusia sebagai pusat kosmos, yakni lingkungan diciptakan semata-mata untuk kepentingan manusia dan secara mutlak menjadi milik manusia. Nah, ini udah terlalu ini pandangan orang modern ini. Sehingga penganut faham ini menghalalkan perilaku sewenang-wenang, eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan demi kepentingan manusia. Nah, ada surat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang ini, yakni surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Silakan dibaca sendiri. Paham antroposentrisme yang sangat nyata bertentangan dengan ajaran Islam, inilah yang menjadi penyebab mendasar, utama dan terbesar kerusakan lingkungan. Namun lucunya, mohon maaf ini ya, banyak muslim sadar atau tidak menjadi penganutnya. Dikarenakan karena memang literasi ekologi, pemahaman ekologi umat Islam itu juga masih rendah, karena seperti yang dibacakan di awal, kajian-kajian tentang lingkungan masih sangat minim. Di sekolah-sekolah pun belum ada pendidikan lingkungan secara khusus yang mendalam. Bahkan di sekolah alam pun belum, yang saya tahu. Nah, tentang ini dalam Al-Quran juga disebutkan, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, dan seterusnya. Akhirnya, dari keempat hal penting yang telah dipaparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa berjiwa bijak lingkungan atau ramah lingkungan merupakan konsekuensi iman. Sebagai muslim, kita harus tampil terdepan dalam gerak langkah pelestarian lingkungan. Melestarian lingkungan adalah
ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Usaha pelestarian lingkungan seyogianya kita lakukan bukan saja, ini penting ini, bukan saja agar manusia tidak tertimpa dampak buruk dari kerusakan lingkungan itu, melainkan demi lestarinya lingkungan itu sendiri. Begitulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tulisan ini, ringkasan ini saya tutup dengan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 113. Ya, demikian. Ini perspektif Al-Quran terhadap lingkungan. Saya kira tidak hanya muslim saja yang boleh mengambil poin-poin dari sini ya. Teman-teman yang non-muslim pun saya kira tidak ada salahnya, karena Al-Quran itu sifatnya adalah sebagai tidak hanya spiritualitas, bukan saja untuk keyakinan tertentu, melainkan mencakup persoalan-persoalan kehidupan secara menyeluruh, secara universal. Sehingga siapapun monggo jika berkenan untuk mengambil poin-poin dari ini, monggo-monggo saja, demi untuk meningkatkan kesadaran kita untuk sama-sama menjaga lingkungan yang kita tinggali bersama ini, yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, yang kepedulian kita itu merupakan bukti bahwa kita itu manusia yang punya akal dan punya hati, dan kita manusia itu makhluk yang memang dilebihkan oleh Tuhan daripada makhluk-makhluk lain. Demikian saja. Nanti untuk video-video selanjutnya kita akan tematik saja ya. Jadi saya akan mengaitkan satu hal dengan lingkungan, dengan satu hal dengan lingkungan begitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Silakan kalau ada komentar yang mau disampaikan, silakan ditulis, baik itu ketidaksetujuan ataupun kesetujuan ataupun melengkapi dan lain sebagainya. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.